Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin aku Vika Juliana Putri Wijaya, mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi kelas 1B di Universitas Singapura Bangsa Kerawang. Video kali ini saya tujukan untuk memenuhi nilai ulangan tengah semester mata kuliah pengantar literasi digital yang diampu oleh Bapak Ade Andri Hendriandi. Dalam video ini berisikan 7 materi pembelajaran yang telah dipelajari dan yang telah disampaikan oleh Bapak Ade. Selamat menonton, bye-bye. Pertama-tama, mari kita mulai dengan pemahaman dasar tentang apa itu internet. Jadi, internet singkatnya adalah jaringan komputer global yang menghubungkan berbagai perangkat elektronik di seluruh dunia. Internet memungkinkan kita mentransfer data dengan cepat, mengakses informasi, berkomunikasi, dan melakukan berbagai aktivitas menarik lainnya secara online. Itulah mengapa cara kerja internet sangat menarik. Saat kita mengakses internet melalui perangkat kita, seperti komputer atau ponsel pintar, data kita dikirim melalui jaringan kabel atau nirkabel ke server. Kemudian, server mengirimkan kembali data yang kita butuhkan melalui jaringan yang sama. Semua proses ini terjadi dalam hitungan detik, memungkinkan kita menavigasi dunia maya dengan mudah. Seiring berjalannya waktu, internet sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Internet memberikan begitu banyak manfaat sehingga sulit untuk diabaikan. Mari kita mulai dengan manfaatnya di bidang pendidikan. Dengan internet kita dapat mengakses berbagai sumber belajar, ensiklopedia digital, jurnal ilmiah, dan masih banyak lagi. Memberikan kita kemampuan untuk belajar mandiri dan menambah pengetahuan kita di berbagai bidang. Tak hanya itu, internet juga mempunyai manfaat yang besar dalam bidang kesehatan. Kita bisa mengetahui informasi kesehatan terkini, berkonsultasi ke dokter melalui telemedicine, bahkan memesan obat secara online. Semua ini membuat akses terhadap layanan kesehatan menjadi lebih mudah dan efisien. Tentu saja internet juga mempunyai manfaat yang luar biasa dalam dunia bisnis. Dengan internet kita bisa menjalankan bisnis online, memasarkan produk atau jasa, dan menjangkau pasar yang lebih luas secara global. Kita juga bisa melakukan transaksi keuangan online dengan mudah, seperti transfer uang dan pembayaran digital. Hal ini membuka pintu peluang bisnis yang besar. Manfaat internet juga dirasakan dalam bidang komunikasi dan informasi. Dengan internet, kita dapat mengirim pesan, berbagi foto dan video, serta terhubung dengan teman dan keluarga di seluruh dunia dengan cepat. Informasi terkini juga mudah diakses melalui situs berita, blog, dan platform media sosial. Selain manfaat yang disebutkan sebelumnya, internet juga memiliki peran penting dalam bidang sosial dan hiburan. Kita bisa mengakses konten hiburan seperti film, musik, dan game secara online. Media sosial juga menyediakan platform bagi kita untuk berbagi minat, kehidupan sehari-hari, dan mendapatkan inspirasi baru. Namun, kehadiran internet juga membawa dampak negatif. Misalnya saja maraknya konten kebencian dan ilegal di dunia maya. Kejahatan dunia maya juga merupakan ancaman serius yang harus kita waspadai dan atasi. Untuk menggunakan internet dengan bijak, kita perlu memiliki literasi digital dan kesadaran siber yang baik. Memeriksa dan menentukan konten yang kita konsumsi, serta menjaga privasi dan keamanan diri sendiri merupakan langkah penting yang perlu dilakukan. Sekarang kita mulai membahas sejarah singkat perkembangan internet. Pada tahun 1969, internet pertama kali diciptakan oleh Advanced Research Projects Agency, ARPA, dalam bentuk jaringan komputer yang disebut ARPANET. Pada tahun 1974, istilah internet muncul dalam RFC pertama yang diterbitkan pada protokol TCP sebagai singkatan dari Internet Working.
Pada tahun 1980-an, personal komputer, PC, mulai merambah dan menjadi bagian dari kehidupan banyak orang. Pada tahun 1990-an, internet mulai banyak digunakan dan berkembang pesat. Pada tahun 1992, terdapat lebih dari 1 juta komputer yang saling terhubung membentuk suatu jaringan, dan pada tahun yang sama muncul istilah berselancar di internet. Pada tahun 1994, situs internet telah berkembang menjadi 3.000 alamat halaman, dan untuk pertama kalinya internet masuk ke Indonesia dengan nama Jaringan Paguyuban. Pada tahun 2000, internet telah menjadi media komunikasi yang sangat populer dan digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Pada tahun 2007, lebih dari 97% informasi yang dikirimkan melalui jaringan telekomunikasi dilakukan melalui internet. Saat ini internet terus berkembang dan menjadi semakin penting dalam kehidupan manusia modern. Internet digunakan untuk berbagai aktivitas, mulai dari sekedar ngobrol, belajar, bekerja, hingga mengakses hiburan seperti mendengarkan lagu, menonton film, dan bermain game. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan subtopik. Subtopik pertama adalah email. Email adalah surat elektronik yang dikirim melalui internet. Email memungkinkan penggunanya mengirim pesan kepada orang lain dari mana saja dan kapan saja selama mereka punya alamat email yang sah. Email terdiri dari beberapa bagian yaitu subjek atau judul, isi atau isi pesan, dan tanda tangan. Subjek atau judul harus jelas dan ringkas agar penerima email dapat memahami isi pesan dengan cepat. Isi atau isi pesan harus jelas dan ringkas, serta terstruktur agar mudah dipahami oleh penerima email. Tanda tangan berisi informasi tentang pengirim email, seperti nama, jabatan, dan kontak. Email terdiri dari beberapa jenis yaitu pop mail, webmail, dan forward mail. Email pop adalah email yang diunduh ke komputer pengguna. Webmail adalah email yang diakses melalui browser web. Email penerusan adalah email yang diteruskan dari satu alamat email ke alamat email lain. Email memiliki banyak manfaat, seperti memudahkan komunikasi antar individu atau kelompok, mempercepat proses pengiriman informasi, dan menghemat biaya. Sedangkan kelemahan email adalah rawan penyadapan dan spam, dan kurang personal karena tidak adanya interaksi langsung. Selanjutnya ada browser. Browser web adalah aplikasi atau program yang digunakan untuk mengakses internet dan melihat konten yang ada pada media World Wide Web (WWW) dengan memanfaatkan jaringan internet. Browser web sendiri adalah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengambil, menyajikan, dan mencakup berbagai sumber informasi yang ada di dalam jaringan internet. Beberapa browser web terkenal yang dapat digunakan untuk mengakses internet adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Internet Explorer, dan Microsoft Edge. Setiap web browser memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berikut adalah perbandingan fitur dari beberapa browser web terkenal. 1. Google Chrome. Kecepatan tinggi pada halaman website yang kompleks, dapat terintegrasi dengan akun Google, dapat mengakses berbagai aplikasi Google. 2. Mozilla Firefox. Keamanan yang baik, dapat terintegrasi dengan berbagai add-on, dapat mengakses berbagai aplikasi Mozilla. 3. Safari. Kecepatan tinggi pada halaman website yang kompleks, dapat terintegrasi dengan akun Apple, dapat mengakses berbagai aplikasi Apple. 4. Opera. Kecepatan tinggi pada halaman website yang kompleks, dapat mengakses berbagai aplikasi Opera, dapat menghemat penggunaan data internet. 5. Microsoft Edge. Kecepatan tinggi pada halaman website yang kompleks, dapat terintegrasi dengan akun Microsoft, dapat mengakses berbagai aplikasi Microsoft. Untuk menginstal ekstensi atau add-on yang berguna pada browser web, pengguna dapat mengikuti langkah-langkah berikut.
1. Buka browser web yang digunakan. 1. Buka browser web yang digunakan. 2. Pilih menu ekstensi atau add-on pada browser web. 3. Cari ekstensi atau add-on yang diinginkan. 4. Klik tombol tambahkan atau install. 5. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Secara keseluruhan, web browser memiliki peran utama dalam mengakses internet dan melihat konten yang ada pada media World Wide Web (WWW) dengan memanfaatkan jaringan internet. Selanjutnya ada Messenger. Messenger adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan teks, suara, gambar, dan video ke pengguna lain melalui jaringan internet. Dalam video kali ini, contoh Messenger yang saya akan ulas adalah WhatsApp. WhatsApp didirikan pada tanggal 24 Februari 2009 oleh Brian Acton dan Jan Koum. Awalnya, WhatsApp hanya sebagai aplikasi mengirim dan menerima pesan teks untuk pengguna iPhone dan Android. Setelah itu WhatsApp terus berkembang dan menambahkan fitur-fitur baru sehingga menjadi salah satu aplikasi terpopuler di kalangan pengguna mobile di seluruh dunia. Setelah itu WhatsApp terus berkembang dan menambahkan fitur-fitur baru sehingga menjadi salah satu aplikasi terpopuler di kalangan pengguna mobile di seluruh dunia. Menurut studi Cuponation pada bulan Juli 2019, WhatsApp merupakan aplikasi chatting terpopuler di Indonesia dengan tingkat penetrasi sebesar 83%. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa WhatsApp terus mengembangkan fitur-fitur yang dimilikinya. Berikut fitur utama yang dimiliki WhatsApp. 1. Mengirim pesan. Pengguna dapat mengirim pesan teks ke pengguna lain. Selain itu, pengguna juga dapat mengirim pesan suara, gambar, dan video ke pengguna lain. 2. Panggilan suara dan video. Pengguna dapat melakukan panggilan suara dan video dengan pengguna lain. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara langsung dengan orang lain di seluruh dunia. 3. Berkirim pesan suara. Pengguna dapat merekam dan mengirim pesan suara ke pengguna lain. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan cara yang lebih mudah dan cepat. 4. Panggilan grup. Pengguna dapat melakukan panggilan grup dengan pengguna lain. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan kelompok orang secara langsung. 5. Disappearing messages. Fitur Disappearing Messages memungkinkan pengguna untuk mengirimkan pesan yang akan terhapus secara otomatis setelah durasi tertentu. 6. WhatsApp Business. WhatsApp Business adalah aplikasi khusus untuk bisnis yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan pelanggan secara langsung. Selain fitur-fitur tersebut, ada fitur yang sangat amat penting untuk pengguna, yaitu fitur keamanan dan privasi. WhatsApp menggunakan enkripsi end-to-end untuk melindungi pesan pengguna dari pengintai. Enkripsi end-to-end memastikan bahwa pesan hanya dapat dibaca oleh pengirim dan penerima, dan tidak dapat diakses oleh pihak ketiga. WhatsApp juga memiliki fitur verifikasi dua faktor yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan lapisan keamanan tambahan pada akun mereka. Dengan verifikasi dua faktor, pengguna harus memasukkan kode PIN yang dikirimkan ke nomor telepon mereka untuk mengakses akun WhatsApp mereka. Di pengaturan privasi yang WhatsApp miliki memungkinkan pengguna untuk mengontrol siapa yang dapat melihat informasi mereka, seperti foto profil dan status. Pengguna juga dapat memblokir kontak yang tidak diinginkan dan mengatur siapa yang dapat mengirim pesan ke mereka. Fitur selanjutnya ialah fitur pesan yang terhapus yang memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan yang akan terhapus secara otomatis setelah waktu tertentu. Fitur ini dapat membantu melindungi privasi pengguna dan mencegah informasi pribadi tersebar ke orang yang tidak diinginkan. Sama halnya dengan aplikasi lain, WhatsApp memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, layanan gratis tanpa iklan, pesan cepat diterima dan dibaca,
dan fitur keamanan yang tinggi. Kekurangan, tidak memiliki fitur yang memadai untuk keperluan bisnis, pengiriman jumlah pesan terbatas, dan butuh penggunaan data yang cukup besar. Beralih ke IoT, Internet of Things. Apa itu IoT? IoT merupakan sebuah konsep di mana perangkat elektronik saling terhubung melalui jaringan internet. Dalam IoT, perangkat dapat berkomunikasi satu sama lain dan mengumpulkan data untuk digunakan dalam berbagai aplikasi. IoT dapat digunakan dalam berbagai lingkungan, seperti rumah, kota, dan industri. Bagaimana perangkat terhubung dalam rumah atau kota? Dalam rumah atau kota, perangkat IoT dapat terhubung melalui jaringan Wi-Fi atau Bluetooth. Perangkat IoT dapat berupa perangkat pintar seperti lampu, kunci pintu, dan termostat. Perangkat ini dapat dikontrol melalui aplikasi pada smartphone atau tablet. Dalam kota, perangkat IoT dapat digunakan untuk mengumpulkan data tentang lalu lintas, polusi udara, dan keamanan. Potensi dampaknya di masa depan. IoT memiliki potensi dampak yang besar di masa depan. Dalam rumah, IoT dapat digunakan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan. Misalnya, perangkat pintar dapat digunakan untuk mengontrol suhu ruangan dan mematikan lampu saat tidak digunakan. Dalam kota, IoT dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Misalnya, data tentang lalu lintas dapat digunakan untuk mengoptimalkan rute transportasi dan mengurangi kemacetan. Beberapa contoh perangkat IoT yang sering digunakan seperti lampu pintar, kunci pintu pintar, termostat pintar, kamera keamanan pintar, sensor suhu dan kelembaban, sensor gerak, sensor kebisingan. Untuk menginstal ekstensi atau add-on yang berguna pada perangkat IoT, pengguna dapat mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Buka aplikasi yang digunakan untuk mengontrol perangkat IoT. 2. Pilih menu ekstensi atau add-on pada aplikasi. 3. Cari ekstensi atau add-on yang diinginkan. 4. Klik tombol tambahkan atau install. 5. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Embedded Systems. Perangkat lunak embedded system adalah perangkat lunak yang tertanam dalam perangkat keras, hardware, untuk mengendalikan dan mengoperasikan sistem tertentu. Perangkat lunak embedded system biasanya dikembangkan dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya, seperti daya, memori, dan ruang penyimpanan. Desain perangkat lunak yang efisien dan optimal sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak embedded system. Perangkat lunak embedded system berupa mesin cuci otomatis, sistem kontrol kantong udara, mesin ATM, jam tangan digital, sistem GPS, dan lain-lain. Prinsip kerja perangkat lunak embedded system melibatkan penggunaan prinsip-prinsip keahlian teknik. Untuk mengembangkan perangkat lunak yang ekonomis, handal, dan bekerja secara efisien pada perangkat keras tertentu. Prinsip kerja perangkat lunak embedded system berupa optimalisasi sumber daya, real-time responsiveness, ketergantungan perangkat keras, keamanan, pemeliharaan dan pembaruan, dan interoperabilitas. Perangkat lunak embedded system memiliki berbagai penggunaan dalam berbagai industri dan aplikasi, termasuk dalam dunia telekom, military system, domestic appliances, automobiles, medical system, dan consumer electronics. Dunia telekom. Embedded system software digunakan dalam industri telekomunikasi untuk mengendalikan dan mengoperasikan jaringan telekomunikasi seperti switch telepon, router, dan perangkat jaringan lainnya. Perangkat lunak ini memungkinkan transmisi data yang efisien, manajemen panggilan, dan pengaturan jaringan. Sistem militer. Embedded system software digunakan dalam sistem militer untuk mengendalikan dan mengoperasikan peralatan militer seperti kendaraan tempur,
pesawat tak berawak, sistem navigasi, dan sistem komunikasi. Perangkat lunak ini memungkinkan pengendalian yang akurat dan efisien di lingkungan yang kompleks dan berbahaya. Peralatan rumah tangga. Embedded system software digunakan pada peralatan rumah tangga, seperti mesin cuci, oven, lemari es, dan AC. Perangkat lunak ini memungkinkan kontrol otomatis dan pengaturan fungsi peralatan, seperti suhu, waktu, dan mode pengoperasian. Automobiles. Embedded system software digunakan pada kendaraan bermotor untuk mengendalikan dan mengoperasikan berbagai sistem, seperti sistem rem, sistem injeksi bahan bakar, sistem navigasi, dan sistem hiburan. Perangkat lunak ini memungkinkan pengendalian kendaraan yang aman dan efisien. Sistem medis. Embedded system software digunakan dalam peralatan medis, seperti monitor jantung, perangkat pencitraan medis, dan alat bantu dengar. Perangkat lunak ini memungkinkan pengambilan data yang akurat, analisis kompleks, dan kontrol yang tepat dalam konteks perawatan kesehatan. Elektronik konsumen. Embedded system software digunakan di berbagai perangkat elektronik konsumen, seperti ponsel pintar, televisi, kamera digital, dan perangkat audio. Perangkat lunak ini memungkinkan pengoperasian intuitif, pengelolaan data, dan akses ke berbagai fitur dan aplikasi. Penggunaan embedded system di berbagai industri dan aplikasi memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi, keamanan, dan fungsionalitas sistem yang digunakan. Operating system. Operating system adalah perangkat lunak yang bertugas mengontrol dan mengatur hardware, serta menjalankan operasi dasar sistem lainnya pada suatu komputer atau perangkat embedded. Sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer tanpa harus mengetahui bahasa mesin yang kompleks. Tanpa sistem operasi, komputer atau perangkat embedded tidak akan dapat berfungsi secara efektif. Prinsip kerja sistem operasi melibatkan beberapa komponen dan metode kerja yang digunakan untuk mengatur dan menjalankan hardware serta software pada suatu komputer atau perangkat embedded. Berikut adalah prinsip kerja umum dari sistem operasi. 1. Manajemen sumber daya. 2. Antarmuka pengguna. 3. Manajemen file. 4. Keamanan. 5. Komunikasi. 6. Manajemen proses. 7. Manajemen memori. 8. Manajemen jaringan. Perangkat lunak sistem operasi memiliki berbagai macam jenis. Perangkat lunak sistem operasi desktop. Perangkat lunak sistem operasi desktop adalah software yang paling penting untuk menjalankan komputer. Proses-proses yang berjalan di dalamnya. Sistem operasi desa seperti Windows, macOS, dan Linux. Perangkat lunak sistem operasi mobile. Sistem operasi mobile adalah perangkat lunak yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen sumber daya pada perangkat mobile. Fungsinya dalam mengolah sumber daya perangkat seperti memori, prosesor, jaringan, dan antarmuka pengguna. Sistem operasi mobile seperti Android, iOS, BlackBerry, Windows Phone, dan lain-lain. Perangkat lunak sistem operasi server. Perangkat lunak sistem operasi server adalah sistem operasi yang dirancang khusus untuk menjalankan perangkat lunak di server. Sistem operasi server bertanggung jawab untuk mengelola dan mengelola konfigurasi server dari perangkat yang terhubung ke komputer atau server utama di jaringan. Sistem operasi server seperti server web dan server proxy. Perangkat lunak bahasa pemrograman adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin yang dapat dipahami oleh komputer. Perangkat lunak ini memungkinkan pengembangan untuk membuat program komputer dengan menggunakan sintaksis dan aturan tertentu yang sesuai dengan bahasa pemrograman yang dipilih. Bahasa pemrograman tingkat rendah.
ini memberikan sejumlah abstraksi yang lebih tinggi daripada pemrograman tingkat rendah, namun masih mempertahankan kontrol yang lebih dekat dengan perangkat keras dibandingkan dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Contohnya termasuk bahasa C, dan bahasa Rust. Perangkat bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa pemrograman tingkat tinggi adalah jenis bahasa pemrograman yang memberikan tingkat abstraksi yang tinggi dari perangkat keras komputer. Bahasa Inggris dirancang untuk memudahkan perkembangan software dengan menyediakan konstruksi dan fitur yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Bahasa pemrograman tingkat tinggi menyembunyikan detail-detail kompleks dalam kode dan memungkinkan pengembang untuk lebih fokus pada logika bisnis atau pemecahan masalah. Contohnya termasuk bahasa Python, bahasa Java, bahasa JavaScript, dan bahasa Ruby. Aplikasi keuangan. Aplikasi keuangan adalah software yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola keuangan pribadi atau bisnis. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur yang memudahkan pengguna dalam melacak pengeluaran, mengatur anggaran, mengelola tagihan, dan membuat laporan keuangan. Dalam pengembangan aplikasi keuangan, penting untuk mempertimbangkan keamanan data pengguna. Aplikasi harus melindungi informasi keuangan sensitif pengguna dengan menggunakan enkripsi dan perlindungan data yang tepat. Aplikasi pencatatan keuangan berbasis mode teks. Aplikasi pencatatan keuangan berbasis teks merupakan jenis aplikasi yang menggunakan format teks atau teks sederhana untuk mencatat dan melacak informasi keuangan. Aplikasi ini biasanya fokus pada pencatatan transaksi keuangan, seperti pengeluaran sehari-hari, pemasukan, dan saldo rekening. Ada aplikasi pencatatan keuangan berbasis teks. Pengguna dapat membuat entry teks untuk setiap transaksi yang terjadi. Misalnya, pengguna dapat mencatat makan siang Rp50.000 atau penghasilan bulan ini Rp5 juta. Masing-masing entry tersebut akan diakses kembali untuk melihat riwayat transaksi atau menghasilkan laporan keuangan. Keunggulan aplikasi pencatatan keuangan berbasis teks adalah kesederhanaan dan kemudahan penggunaannya. Pengguna hanya perlu mengetikkan informasi keuangan yang relevan, tanpa perlu mempelajari antarmuka yang rumit atau memahami keterangan. Namun, aplikasi pencatatan keuangan berbasis teks mungkin memiliki keterbatasan dalam hal analisis data atau visualisasi informasi keuangan. Karena formatnya yang sederhana, aplikasi ini mungkin tidak menyediakan grafik atau laporan yang lebih kompleks seperti aplikasi keuangan lainnya. Aplikasi pencatatan keuangan berbasis desktop. Pencatatan keuangan berbasis desktop merupakan jenis aplikasi yang diinstal dan dijalankan di komputer atau laptop pengguna. Aplikasi ini dirancang untuk membantu penggunaan mencatat, mengelola, dan melacak informasi keuangan mereka secara efisien. Keunggulan aplikasi pencatatan keuangan berbasis desktop adalah memiliki kendali penuh terhadap data keuangannya. Data disimpan secara lokal di komputer pengguna, sehingga memiliki akses langsung dan tidak bergantung pada koneksi internet, serta memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi karena data keuangan disimpan secara lokal dan tidak terhubung langsung dengan internet. Hal ini dapat membantu melindungi informasi keuangan sensitif dari ancaman keamanan online. Dan tidak lupa beberapa aplikasi keuangan berbasis desktop mempunyai fitur analisis yang lebih canggih, yang memungkinkan pengguna menganalisis data keuangan secara lebih mendalam dan menghasilkan laporan yang lebih detail. Namun perlu diingat bahwa aplikasi pencatatan keuangan berbasis desktop mungkin memiliki keterbatasan dalam hal aksesibilitas dan fleksibilitas. Pengguna harus menggunakan komputer atau laptop yang sama untuk mengakses data keuangannya, dan tidak dapat mengaksesnya secara langsung melalui perangkat lain seperti ponsel atau tablet. Contoh aplikasi di Indonesia antara lain Money Manager dan GnuCash. Aplikasi pencatatan keuangan berbasis web. Aplikasi pencatatan keuangan berbasis web merupakan jenis aplikasi yang diakses melalui web browser dan dijalankan secara online. Pengguna dapat mencatat transaksi keuangan,
menghasilkan laporan keuangan, dan mengelola informasi keuangan lainnya melalui antarmuka yang disediakan aplikasi. Keuntungan menggunakan aplikasi pencatatan keuangan berbasis web antara lain dapat diakses dari berbagai perangkat yang memiliki koneksi internet seperti komputer, laptop, ponsel, atau tablet, dapat mencatat transaksi keuangannya dari mana saja dan kapan saja. Memungkinkan pengguna untuk berbagi akses dengan anggota tim atau mitra bisnis, sehingga memudahkan untuk berkolaborasi dalam mengelola keuangan bersama. Dan aplikasi berbasis web seringkali diperbarui secara otomatis oleh penyedia layanan, sehingga pengguna dapat menggunakan fitur terbaru tanpa perlu mengunduh atau menginstal pembaruan secara manual. Namun perlu diingat bahwa penggunaan aplikasi pencatatan keuangan berbasis web memerlukan koneksi internet yang stabil. Selain itu, keamanan data juga menjadi faktor penting, sehingga penting untuk memilih aplikasi yang menyediakan langkah-langkah keamanan yang memadai. Contoh aplikasi di Indonesia antara lain Mekari Jurnal dan Klik Pajak. Aplikasi pencatatan keuangan berbasis mobile. Aplikasi pencatatan keuangan berbasis mobile merupakan jenis aplikasi yang dirancang untuk digunakan pada perangkat bergerak seperti smartphone atau tablet. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mencatat, mengelola, dan melacak informasi keuangannya dengan praktis dan mudah melalui perangkat selulernya. Penggunaan aplikasi pencatatan keuangan berbasis mobile mempunyai akses yang mudah karena dapat diunduh dan diakses langsung melalui toko aplikasi di perangkat seluler pengguna. Penggunaan dapat dengan mudah mengakses aplikasi kemanapun dan dimanapun, dan pengguna dapat mencatat transaksi keuangannya secara real-time ketika berada di luar rumah atau bepergian. Beberapa aplikasi pencatatan keuangan berbasis mobile dapat memberikan notifikasi kepada pengguna tentang tagihan yang jatuh tempo, pengeluaran yang melebihi anggaran, atau informasi keuangan penting lainnya. Aplikasi pencatatan keuangan berbasis mobile juga dapat diintegrasikan dengan fitur lain di perangkat mobile, seperti kamera untuk memindai kwitansi atau invoice atau fitur GPS untuk melacak lokasi transaksi. Namun perlu diingat bahwa menggunakan aplikasi pencatatan keuangan berbasis mobile memerlukan koneksi internet yang stabil. Selain itu, keamanan juga menjadi faktor penting sehingga penting untuk memilih aplikasi yang memberikan langkah keamanan yang memadai. Contoh aplikasi yang ada di Indonesia antara lain adalah aplikasi wallet dan aplikasi Finansialku. Perangkat input-output. Sama-sama mari kita kenal dulu apa itu sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat yang terdapat pada sistem komputer meliputi hardware, software, dan brainware. Ketiga perangkat tersebut memiliki fungsinya masing-masing pada sistem komputer dan beroperasi. Ketiganya saling bergantung dan saling mendukung satu sama lain. Cara kerja sistem komputer melibatkan beberapa tahapan, yaitu menerima input, memproses input tersebut, dan menghasilkan output. Input dapat berupa data atau pemerintah yang dimasukkan ke dalam sistem komputer. Prosesor akan memproses input tersebut menggunakan instruksi-instruksi yang terdapat dalam software. Setelah diproses, sistem komputer akan menghasilkan output berupa informasi atau tindakan yang diinginkan. Perkembangan komputer adalah kisah yang menarik yang melibatkan banyak inovasi dan perubahan signifikan sepanjang beberapa dekade. Berikut adalah gambaran singkat tentang evolusi komputer dari awal mula hingga saat ini. Abad ke-19, awal mula konsep komputer modern dimulai pada abad ke-19 dengan penemuan mesin analitik oleh Charles Babbage yang dikenal sebagai Bapak Komputer.